Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gembina Pratama. Oke, mohon maaf pemirsa lama tidak update YouTube. Jadi ini untuk mengawali konten yang lama kita nggak buat konten. Saya akan menyepil sebuah penyakit motor fiction ya. Dengan kendala ketika mesin tuh panas, kadang kita kan berhenti di lampu merah, motor mudah mati ya. Tapi kalau pagi motor itu disetar bisa stasioner pemirsa, ataupun biasa nggak mudah mati. Tapi ketika mesin panas kita kan kadang sering ataupun ketika kita menurunkan gasnya, nah kita menurunkan gasnya ini motor gampang mati pemirsa. Jadi untuk menangani kasus seperti ini itu biasa adanya problema di jalur BBM-nya pemirsa. Jadi di sini kan di throttle bodinya itu ada setelan anginnya pemirsa, ataupun setelan kompresi. Jadi apabila kalian setel itu masih tetap gak bisa, biasanya full pumpnya sudah lemah pemirsa. Jadi motor fiction kalau sudah kendala sering mati ataupun ketika mesin panas di lampu merah mudah mati. Jadi saran saya tuh ganti saja full pumpnya pemirsa. Jadi itu langkah cepatnya, satu kali kerja motor langsung beres dan bagus pemirsa. Jadi kalau bengkel ada yang menyarankan suruh ganti rotak ya. Jadi kalau menurut saya, kalau cuma diganti rotak itu nggak cukup pemirsa. Kenapa nggak cukup? Karena body, kalau rotaknya kita ganti otomatis body full pumpnya kan kita pakai yang lama. Jadi nanti motornya tetap gak bisa sempurna semburan BBM-nya pemirsa, karena bodi yang pernah kita bongkar itu pasti akan mengalami yang namanya kurang presisi pemirsa. Jadi langkah bagusnya langsung saja kita ganti full pumpnya secara set pemirsa. Ini motor sudah saya ganti full pumpnya pemirsa, full pump baru. Jadi setelah diganti full pump mesinnya langsung normal pemirsa, ataupun nggak mudah mati, langsung enak motornya dipakai. Sampai sekarang nggak ada kendala. Terus itu masalah yang pertama. Terus yang kedua, biasa motor sering mengalami bunyi cicit-cicit di area shock breaker belakang. Jika mengalami bunyi di area shock breaker belakang, itu caranya mudah pemirsa. Saya tunjukkan satu solusi pertama. Di sini kan ada kayak bos-bosan ya pemirsa. Nah ini mana? Nah itu kelihatan ya, ada bos-bosan ini. Nah itu ada bautnya. Jadi kalian coba beli cairan chain loop pemirsa, ataupun cairan oli semprot rantai. Jika masih bunyi, maka langkah jitunya untuk mengatasi problema sering bunyi aneh di bagian shock breaker belakang itu kita ganti shock breakernya, kita ganti baru. Terus sama satu set bos-bosan karetnya pemirsa.
Nah ini keempat-empatnya kita ganti semua. Kalau masalah unit tracknya nggak kita ganti nggak masalah, yang penting keempat karetnya kita ganti semua. Jadi itu biasa langsung hilang bunyinya pemirsa. Itu aja. Jadi gak usah bingung kalau untuk suara-suara aneh di bagian shock breaker belakang itu nggak terlalu begitu bahaya ya pemirsa. Terus untuk penyakit lainnya saya rasa masih lumayan lah ya. Untuk Vixen itu lumayan enak juga dipakai untuk jarak dekat maupun untuk jarak jauh. Kalau oli saya jujur saya lebih suka menggunakan oli mobil pemirsa, oli Fastron Tekno 1040 ya. Untuk kekentalannya sesuai dengan bawaan motor ini, karena motor bawaan ini Vixen New tipe 1 PA tuh dia memang dari bawaan dulu tingkat kekentalan olinya 1040, maka saya menggunakan oli Fastron yang kekentalannya sama 1040. Terus ketika mengganti oli jangan lupa di sini per 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter. Itu pemirsa 3 kali ya ini prosesnya, ataupun mau 1 kali ganti oli, 1 kali juga ganti filter nggak masalah. Kalau untuk filter nggak perlu yang merek-merek bagus pemirsa, nggak perlu, karena filter itu semua meskipun harga murah sudah ada SNI nya pemirsa, ada standarisasinya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi yang salah kalian menggunakan oli yang mahal tapi filter nggak pernah ganti, jadi percuma pemirsa. Nanti sirkulasi yang bagian atas pasti akan terhambat oleh kotoran yang menumpuk di dalam filter, jadi percuma. Jadi harus seimbang motor ya pemirsa. Jadi olinya bagus, filter juga harus kita ganti, kalau enggak akan percuma pemirsa. Oke. Terus di sini ada sering mengalami problema takut bodi kropos ya. Sebenarnya untuk bodi kropos itu biasa disebabkan oleh masuknya air hujan maupun air apalah ke dalam bodi pemirsa. Jadi untuk menghindari terjadinya karat di dalam bodi, maka di sini terdapat rongga ataupun lubang ya pemirsa. Jadi lubang itu kita tutup menggunakan lem sealer pemirsa di sini. Nah ini. Jadi tujuannya di lem sealer itu supaya suatu saat misalnya kita ingin bongkar ataupun ada revisi bodi atau ada repaint bodi, kita bongkar kembalinya akan mudah pemirsa. Ataupun mau dipaten ya nggak apa-apa, kalian belikan lem besi dan lain sebagainya bisa. Itu aja. Untuk lain-lainnya motor Vixen sudah dikenal bagus dan enak. Itu beberapa kekurangan ya. Kalau untuk plusnya, motor lumayan tangguh, enak juga untuk perjalanan jauh. Itu untuk kelebihannya. Terus suara mesin standar, nggak terlalu berisik. Untuk kecepatan standar ya pemirsa, memang Vixen dirancang untuk sport ataupun untuk touring, bukan untuk speed tinggi. Selama ini saya nggak pernah ada kendala ya di motor-motor ini, aman-aman aja. Sudah lama juga saya pakai motor ini. Bodi masih seperti itu, nggak ada yang saya modif-modif, cuma saya modif bagian sayap depannya aja.
motor sudah lama tapi masih jreng, masih enak pemirsa. Saya suka motor-motor fiction ataupun motor-motor sport ya. Dari dulu memang saya suka motor, tiap hari juga untuk jalan, untuk nggak ada masalah. Kalau bensin ataupun bahan bakar saya menggunakan Pertamax pemirsa. Ataupun kalau pengen irit, kalian bisa menggunakan gasolin. Oke pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya review. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada yang perlu kalian tanyakan. Bila bisa kalian kirimkan di kolom komentar YouTube saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini tetap bisa memberikan tutorial ataupun tips di dunia elektronik maupun otomotif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.